Zana Devaris, Loni Tri Pamungkas, serta juga ada Mikael Tata yang pastinya menjadi andalan di sektor flank, dan pemain paling tinggi coba memberikan dorongan bola. Ini kesempatan didapatkan oleh Rafael Strike kepada kembali kita lihat pemirsa, ada posisi yang memang dimiliki oleh pemain dari Timnas U23 Indonesia tertinggal oleh Korea Selatan di matchday pamungkas grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Berlangsung di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Garuda Muda harus rela tertinggal. Gol Korea Selatan tersebut dicetak oleh tendangan keras Hwang Do-yoon di area kotak penalti di menit ke. Tendangannya yang mengarah ke pojok kiri atas gawang. Cahya Supriyadi sudah berusaha melompat, namun tak kuasa menjangkau bola. Hasil ini tentu sangat disayangkan. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia tampil mendominasi permainan. Menilik statistik jalannya laga dari data lapang bola, Garuda Muda unggul 61% penguasaan bola. Bahkan Indonesia mendapatkan peluang emas lewat aksi Ryan Hanan dan Hoki Caraka. Meski begitu, tendangan mereka belum mengarah tepat ke gawang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia U23 yang akan berjuang dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dengan target lolos ke putaran final, skuad asuhan Gerald van den Burg ini diharapkan bisa tampil maksimal di kandang sendiri. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U23 akan memulai perjuangan di grup J babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 39 September 2025. Jelang turnamen tersebut, Erick Thohir optimistis Garuda Muda bisa bersinar dan meraih hasil terbaik, yakni lolos ke putaran final. Timnas Indonesia U23 sudah memulai pemusatan latihan di Surabaya dan telah merilis 23 nama pemain, termasuk Jens Raven. Mereka tergabung di grup J bersama dengan Korea Selatan, Laos, dan Makau. Seluruh pertandingan fase grup akan dimainkan di Stadion Delta, Sidoarjo, pada 39 September 2025. Perjuangan Garuda Muda tidak akan mudah. Laga pertama akan menghadapi Laos pada Rabu, dilanjutkan melawan Makau, dan ditutup dengan pertandingan krusial melawan Korea Selatan. Nantinya, hanya 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang akan melaju ke putaran final Piala Asia U23 2026. Karena itulah, setiap laga menjadi sangat penting untuk dimenangkan, terutama karena Garuda Muda bermain di kandang sendiri. Bermain sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, kita siap memberikan dukungan maksimal agar Timnas U23 bisa terbang tinggi, kata Erick Thohir. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 juga berpartisipasi dalam Piala AFF U23 2025. Dalam kompetisi itu, skuad Garuda Muda finish sebagai runner-up setelah kalah 0-1 dari Vietnam di final. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans bisa menambah kekuatan untuk Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Mauro dan Miliano sudah disetujui lewat rapat paripurna DPR RI pada Selasa. Dua pemain ini akan jadi amunisi baru untuk Timnas Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diprediksi mereka akan segera menjalani Sumpah WNI dan akan merapat ke pemusatan latihan Timnas Indonesia pada bulan September. Tentunya, ini jadi kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk membangun chemistry skuad Garuda. Erick Thohir menjelaskan bahwa mereka berusaha terus memperkuat Timnas Indonesia. Menurutnya, target utama saat ini adalah bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hadirnya Mauro dan Miliano akan jadi tambahan opsi untuk pelatih Patrick Kluivert. Peluang untuk bisa bermain di ajang sepak bola antar negara ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans sama-sama bermain untuk sektor penyerangan. Mauro adalah striker milik tim asal Belanda FC Volendam dan karirnya cukup solid saat membela Volendam U21 dengan mencetak 17 gol dari 21 pertandingan. Sementara itu, Miliano membela FC Utrecht dan musim ini sudah bermain dalam 2 laga di Liga Belanda.
Dia merupakan pemain yang berposisi winger dan sempat jadi sosok tajam saat masih membela Vitesse dengan kontribusi 11 gol dari 40 pertandingan. Eric berharap skuad Garuda akan memiliki kekuatan terbaik untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, Timnas Indonesia U23 akan dihadapkan dengan sejumlah agenda pada 2025. Di antaranya, ada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kejuaraan itu rencananya bergulir pada 19 September 2025. Setelah itu, skuad Garuda Muda bakal menghadapi SCA Games 2025 di Thailand pada 9-20 Desember 2025. Kemudian, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ajang itu rencananya bergulir pada 19 September 2025. Tak hanya itu, Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 juga bakal berlaga di SEA Games 2025. Ajang itu akan berlangsung di Thailand pada 9-20 Desember 2025. Dengan kondisi itu, pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, perlu meracik tim sebaik mungkin agar mendulang hasil manis. Sejumlah bek keturunan pun bisa dipanggil untuk memperkukuh tim. Salah satunya Elkan Bagot. Dia sempat jadi pemain langganan di Timnas Indonesia Senior hingga berbagai kelompok usia. Namun, bek bertubuh jangkung ini sudah lama tak membela Timnas Indonesia. Elkan Bagot terakhir bermain untuk Timnas Indonesia pada Januari 2024. Dia tampil di ajang Piala Asia. Kini, bek berumur 22 tahun itu bisa dilirik membela Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia akan menjalani uji coba pada FIFA Matchday bulan September 2025. Awalnya, Timnas Indonesia memiliki dua calon lawan. Mereka adalah Lebanon dan Kuwait. Nantinya, Timnas Indonesia, Lebanon dan Kuwait bakal tampil di turnamen internasional yang bertajuk Garuda Championship Series. Namun, Kuwait tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri. Hal ini sangat disayangkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir bahkan mengirimkan surat langsung kepada pihak Kuwait. Ini ada sabotase, apalagi mau uji coba saja susah sekali. Tetapi kembali kalau kita lihat, rupanya Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain. Kami juga akan melaporkan kejadian ini kepada AFC, kata Erick Thohir. Sementara itu, Timnas Indonesia dikabarkan bakal melawan Taiwan sebagai pengganti Kuwait. Kabar ini diungkapkan oleh akun Instagram Se-Asia Goal. Se-Asia Goal bahkan menyebut kabar ini telah dikonfirmasi oleh PSSI. Timnas Indonesia akan melawan Taiwan pada tanggal 5 September 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert lalu ditantang Lebanon pada 8 September 2025. Saat ini, tim nasional Indonesia akan memainkan dua pertandingan di FIFA Matchday September, melawan Taiwan pada tanggal 5 dan Lebanon pada tanggal 8, tulis Se-Asia Goal. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Emiliano Jonathans, mengaku sudah menelepon Patrick Kluivert. Diketahui, Emiliano tengah jalani proses naturalisasi menjadi WNI. Jika lancar, dia akan segera membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Emiliano mengungkapkan bahwa dirinya dan Patrick Kluivert membahas teknis permainan menjelang skuad Garuda tampil di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar pada Oktober 2025. Emiliano Jonathans pun diketahui tinggal beberapa langkah lagi bergabung dengan Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Emiliano menjadi WNI sudah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 26 Agustus 2025. Selanjutnya, Emiliano bisa mengambil sumpah sebagai WNI. Status WNI akan membuatnya bisa membela Timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase itu, skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi dan Irak yang tergabung dalam grup B. Fase putaran 4 akan berlangsung di Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Sebelum putaran 4 kualifikasi berlangsung, proses naturalisasi Emiliano bisa jadi sudah rampung. Oleh sebab itu, Emiliano menyempatkan diri untuk menelepon pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk membahas beberapa hal. Salah satunya adalah membahas gaya bermain skuad Garuda.